warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sejumlah berita penting, kredibel dan faktual telah saya siapkan untuk Anda. Saya Nani Susilawati dan kameramen Hasan Saifullah mengabarkan. Tim pemenangan Amin Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kampanye akbar calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan di Benteng Kutau Besar yang dihadiri lebih dari ribuan massa dari pendukung Anies Baswedan Kamis 25 Januari 2024. Masya Allah, tabarakallah. Semoga presiden kita diberikan keselamatan oleh Allah. Kita iringi dengan ini, Pak Ustadz, boleh? Amin. Amin. Anies. Bebas berpendapat, yuk bilang amin. Pendidikan bagus, yuk bilang amin. Bangsa bahagia. Boleh Ibu, kalau mau lambai dengan jari telunjuknya boleh Bunda. Oh, telunjuknya ditunjukkan. Berantas korupsi yang merajalela, menciptakan banyak lapangan kerja. Indonesia sehat, cerdas, dan berbudaya. Harapan itu akan selalu ada. Mari kita yakin, aminin dulu aja. Pemimpin santuy, warga jadi happy, dicintai warga. Menurut Fauzi Amro, tim pemenangan Amin dalam wawancara dengan awak media menyampaikan bahwa kampanye akbar ini merupakan pesan moral yang disampaikan baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa agar suara Pak Anies calon presiden nomor urut 01 meningkat di Sumatera Selatan. Dari hasil survei Amin mengalami kenaikan terus, tidak pernah stagnan. Mudah-mudahan di waktu yang singkat 19 hari lagi ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Muhaimin dari nomor urut 01 ini dan hasil ijtihad ulama bisa memenangkan pertarungan di pemilihan umum Pilpres tahun 2024. Lebih lanjut, Fauzi Amro, Ketua Tim Pemenangan Amin Provinsi Sumatera Selatan, mengatakan bahwa persiapan untuk mengadakan kampanye akbar ini sudah dipersiapkan 2 minggu yang lalu. Kampanye akbar ini juga berkolaborasi dengan partai pendukung dan partai pengusung, yaitu Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Harapan kami pesan moral ini disampaikan oleh Habib Kabupaten, Kecamatan, ke desa di langkah-langkah dengan Selatan agar suara Pak Anies, Pak Amin nomor 1 ini minimal target kami 20% di Sumatera. Amin. Dan ini merupakan dan survei Pak Anies di Sumatera Selatan mengalami kenaikan dan tidak pernah stagnan. Mudah-mudahan dengan waktu yang 19 hari lagi ini pasangan nomor 1 dipimpin oleh Habib dan ulama bisa memenangkan pertarungan pemilu di Sumatera Selatan minimal target kami. Panas tidak. Ikan gurame, ikan gabus. Ikan gurame, ikan gabus. Ikan arwana makannya tikus. Silaturahmi jalan terus tanpa duit 100. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan, calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Rashid Baswedan. Tepuk tangan dulu. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua DPW PKB Bapak Ramlan Holdan, beserta rombongan yang sempat hadir. Ketua DPW Partai PKS ada Pak Toha, yang mewakili dari Partai Nasdem ada Nopianto dan Didi, seluruh Habib
ulama, khususnya Habib yang datang dari Jakarta, Habib Hanif, kami ucapkan selamat datang. Habib Umar, Habib Garmis, Habib Ustadz Kemal dan seluruhnya. Para hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama, kehadiran Pak Anies dan deklarasi ulama dan umaro serta Habib se-Sumatera Selatan adalah segmentasi dari TPD supaya terjadi pergeseran suara dari sebelumnya ke nomor sekian sekarang ke nomor 1. Ya, setuju apa tidak? Kami menyadari bahwa survei kita masih di urutan di bawah dikit, insya Allah di bawah dikit. Tapi kami meyakini setelah deklarasi ulama Habib se-Sumatera Selatan, Pak Anies Baswedan bisa menjadi juara pemenang di Sumatera Selatan. Akbar. Setuju? Kalau setuju Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, balik ke rumah masing-masing, sosialisasi di tetangga minimal, di bapaknya. Aman bapaknya dak galak milih Pak Anies, tahulah dewek bapak-bapaknya itu. Ya, dak usah dinjuk. Jak diusanjuk makan maksudnya. Kalau yang lain dinjuk ya dak apa-apa. Begitupun bapak-bapak, kalau yang sudah dukung Pak Anies wajib ngajak ibu-ibu dan dulurnya milih Pak Anies, ya. Setuju apa tidak? Nah, mudah-mudahan deklarasi para ulama dan habaib ini memberikan pesan supaya di Sumatera Selatan, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa, di musola, di masjid wajib memilih Pak Anies Rashid Baswedan, ya. Setuju? Setuju? Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup? Nanya dulu, nanya beda boleh lagi, Maman. Ya Bu ya. Yuk tahu bapak-bapaknya milih Pak Anies. Ya. Kalau tak milih Pak Anies, tak usah dinjuk. Tak usah dinjuk apapun, termasuk dinjuk malam Jumat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada partai umat juga, lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ditandai dengan deklarasi dari ulama se-Sumatera Selatan. Deklarasi ini dibacakan oleh Habib Umar didampingi para ulama se-Sumatera Selatan. Jumlahnya yang dipanggil hari ini ada 50, tapi yang akan dipanggil ke depan hanya 11 orang. Jadi minta maaf, kita akan panggil 11 orang dan akan dipimpin ikrarnya sebagai Ketua Ulama Habaib Provinsi Sumatera Selatan, Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz. Kami mohon untuk ke depan. Abuya Habib Hamid bin Umar, Abuya Habib Muhsin Al-Habsyi, Kiai Haji Munawir, Dr. Hasikahi, Dr. HCKH Syarifuddin, Syaiful Hadi, Muhammad Atik Fahmi LCMA, Syafiq Hidayatullah LCMA, Faris Al-Atas, Habib Faris Al-Atas, Ustadz Ali Mas'ud, Ustadz Kemas Ali Mas'ud, Ustadz Solihin Hasibuan, dan saya sendiri Gasim Al-Kaf. Kita dengarkan pernyataan dari Abuya. Sudah kumpul? Habib Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari ulama habaib
kami dari ulama habaib Sumatera Selatan Sumatera Selatan dengan ini menyatakan sikap bersungguh-sungguh untuk mendukung dan memenangkan capres dan cawapres hasil ijtima ulama yaitu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dengan Bapak Haji Muhaimin Iskandar dan kami juga menghimbau kepada ulama dan habaib di setiap kabupaten kota di Sumatera Selatan untuk menyampaikan untuk deklarasi kepada semua masyarakat hingga ke desa-desa. Untuk itu kita minta semua masyarakat hadir dan mengajak keluarganya datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih nomor urut 1. Amin. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk selalu membela yang benar. Amin ya rabbal alamin. Palembang 25 Januari 2024, pimpinan ulama dan habaib Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menerima pernyataan sikap ini langsung. Habib Hanif Al-Atos dari Jakarta dalam ceramahnya menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi pemimpin dalam Islam adalah jujur, amanat, sidik, dan dapat dipercaya. Selain itu harus cerdas dan adil. Angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Lanjut, lanjut. Kita lanjut yang keempat, saudara. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, coba ibu-ibu duduk biar yang belakang kelihatan, Bu. Nah, Boleh berdiri sebentar. yang belakang protes. Udah nikmatin saja, lanjut. Siap tenang, siap tertib, takbir. Saudara, lanjut yang keempat. Kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri kita baik, negeri kita, bangsa kita menjadi baik, yang keempat harus ada pemimpin yang adil. Alhamdulillah, imamun adilun munsifun salihus sarirah hasanus sirah mustaqimus siyasah. Harus ada pemimpin yang adil, yang munsif, yang merangkul semua masyarakatnya, bukan hanya pendukungnya saja, saudara. Betul. Salihus sarirah, baik kepribadiannya. Hasanus sirah, baik track recordnya. Mustaqimus siyasah, dan lurus di dalam memimpin negara, saudara. Makanya Rasulullah bilang, Pak, Bu, apa kata Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sana. Satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, saudara. Kenapa demikian? Karena kalau orang sholat, manfaatnya buat diri dia sendiri. Tapi kalau pemimpin yang adil, rakyatnya jutaan, puluhan juta,
ratusan juta, satu keadilan dia lakukan, satu kebijakan baik dia lakukan, maka semua ikut merasakan manfaatnya, saudara. Betul. Makanya saya mau tanya orang Palembang, berarti pemimpin yang adil perlu atau tidak? Harus atau tidak? Wajib atau tidak? Bahkan Pak Bu, perhatikan baik-baik. Ada perkataan, innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Kadang-kadang ada hal-hal dinasehati pakai ayat Al-Qur'an nggak mau denger. Tapi begitu dinasehati dengan tangan kekuasaan, langsung bisa selesai, saudara. Saya kasih contoh sederhana. Seperti di Jakarta, Pak Bu. Dulu di Jakarta ada tempat namanya Alexis. Orang Palembang tahu Alexis? Bahaya, tahu dari mana ente? Dulu di Jakarta ada tempat namanya Alexis. Itu belasan tahun habaib, kiai, ulama berusaha nutup, nggak selesai-selesai, saudara. Isinya banyak pelacuran, perjudian dan lain sebagainya. Penyakit masyarakat. Habaib, ulama, kiai ceramah, qala Allah, qala Rasul, sampai mulut bebusa nggak didengerin, saudara. Tapi alhamdulillah, begitu Pak Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta saat itu, saudara, akhirnya beliau mendengarkan masukan para ulama. Hanya dengan selembar kertas dan satu tanda tangan gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, bisa nutup tempat yang namanya Alexis, saudara. Takbir, takbir, Masya Allah. Makanya Pak Bu, kita merindukan pemimpin yang adil, betul? Bagaimana Habib caranya supaya kita dapat pemimpin yang adil? Ada dua cara. Ada dari bawah ke atas, ada dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, kata Nabi Muhammad, kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian. Semakin baik rakyat, maka pemimpinnya akan semakin baik. Maka tinggal 20 hari lagi kita nyoblos, saudara. Kebetulan ini bulan Rajab, bulan istighfar. Saya menyerukan di berbagai tempat, kalau mau Indonesia dapat pemimpin yang baik, di bulan ini harus kita galakkan program istighfar nasional, taubat nasional. Perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita. Insya Allah, Allah akan berikan kita pemimpin yang baik. Amin, amin. Itu dari bawah ke atas. Ada lagi dari atas ke bawah. Apa dari atas ke bawah? Pemimpin yang adil harus diperjuangkan, saudara. Makanya ulama mengatakan, wa wajibun nasbul imamil adli bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Mengangkat, memperjuangkan pemimpin adil, hukumnya kalau udah tahu ada pemimpin yang baik, yang adil, bisa lihat pakai hati nurani, tapi tetap milih yang tidak adil, hati-hati, saudara. Berarti berkhianat kepada rakyat, saudara. Gunakan akal sehat kita, gunakan hati nurani kita. Jangan sampai kita milih pemimpin gara-gara fanatisme golongan. Udah tahu ini nggak baik, cuman gara-gara fanatik golongan, yang penting golongan saya dipilih. Khianat terhadap bangsa, saudara. Jangan sampai juga kita milih pemimpin gara-gara jawab yang jujur. Ini mendekati pemilu, yang nebar duit di mana-mana banyak atau tidak? Yang nebar duit di mana-mana banyak atau tidak? Hati-hati, diancam sama Nabi Muhammad. Thalathun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah di hari kiamat. Siapa di antaranya? Rajulun baya'a imaman lam yubayyihu illa lidunya. Seseorang yang milih pemimpin gara-gara Wong Palembang. Tahu rental PS? Tahu? Rental PS tuh sebulan 200.000 nggak akan dapat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini ada orang ngaku cinta NKRI, ngaku bahkan terkadang sebagai muslim, mau milih pemimpin dikasih 200.000, senang ye.
Sorry Kacau tidak? Kacau tidak? Kata Pak Anies, saudara, kita ini maju bukan modal uang, tapi kita modal semangat perubahan. Uang bisa dikalahkan dengan persatuan. Uang bisa dikalahkan dengan semangat. Uang bisa dikalahkan dengan kekompakan. Uang bisa dikalahkan dengan doa. Allahu Akbar. Makanya nggak boleh milih pemimpin gara-gara duit, saudara. Nggak boleh milih pemimpin gara-gara balehonya banyak. Sorry Masya Allah. Lantas milih pemimpin karena apa, Habib? Ulama sudah mengatur di dalam ilmu siasat syariah politik Islam. Bagi orang Islam kalau milih pemimpin maka ada banyak syarat-syaratnya. Di antaranya kalau kita mau milih pemimpin, lihat 3 hal yang mesti diperhatikan. Berapa hal? Bukan nomor 3 ya. 3 hal. Apa saja yang mesti diperhatikan? 1, surah. Yang pertama apa? Lihat fisiknya, surahnya. Mampu nggak dia menjadi pemimpin? Kuat nggak dia? Jangan orang udah stroke, ngurus diri aja susah, mengurus bangsa. Betul atau tidak? Saya nggak nyindir siapapun, itu syarat dalam syariat. Makanya di dalam Islam nggak boleh orang yang nggak bisa ngelihat jadi pemimpin. Nggak boleh orang yang nggak bisa dengar jadi pemimpin. Nggak boleh orang yang nggak bisa bergerak mau jadi pemimpin. Nggak boleh, saudara. Kenapa? Ngurus diri sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurus rakyat. Betul? Yang kedua yang mesti dilihat sariroh. Yang kedua apa? Apa itu sariroh? Kepribadian. Lihat kepribadiannya. Yang pertama, bagaimana keimanannya kepada Allah. Yang kedua, bagaimana ketakwaannya. Suka jalankan perintah Allah atau tidak? Suka maksiat atau tidak? Orang yang nggak sholat, nggak jalankan perintah Allah, Allah saja dikhianati penciptanya, apalagi rakyat, saudara. Betul atau tidak? Yang ketiga, saudara, sirah. Kalau milih pemimpin, yang ketiga dilihat apa? Sirah. Apa itu sirah? Sirah artinya track record. Lihat kalau dulu dia pemimpin, cerdas atau tidak dalam memimpin, berprestasi atau tidak dalam memimpin, adil atau tidak dalam memimpin. Itu 3 mesti diperhatikan. Oleh karena itu, kemarin di bulan November, saudara, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab memerintahkan untuk diadakan yang namanya ijtima ulama, karena untuk mempertimbangkan hampir 1000 ulama dari Sabang sampai Merauke berkumpul, saudara, di Sentul Adzikra untuk mempertimbangkan apa? Ini kita mau milih pemimpin sebentar lagi. Nggak boleh kita milih pemimpin atas dasar kebencian. Bangsa ini terlalu besar untuk digadaikan dengan kebencian, saudara. Betul? Nggak boleh milih pemimpin karena hawa nafsu. Bangsa ini terlalu besar untuk digadaikan dengan hawa nafsu. Betul? 1000 ulama kumpul. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan di antara calon 1, 2, 3 yang paling baik yang mana? Yang paling memenuhi kriteria yang mana? Yang paling besar maslahatnya buat umat yang mana? Dan gak sampai di situ, saudara. Saya dengar Pak Anies dalam salah satu dialognya mengatakan, kalau yang dulu kuno, waktu zaman kuno, zaman purba, dukung-mendukung itu transaksional karena uang. Betul? Tapi yang cerdas, dukung-mendukung itu pakai fakta integritas, pakai kontrak politik. 1000 ulama berkumpul merumuskan, ini calon yang akan kita dukung, kita bikin perjanjian politik. Apa isi perjanjian politiknya? Isinya nggak ada yang berkaitan dengan pribadi, tidak ada yang berkaitan dengan golongan, isinya terkait bangsa dan negara. Kita minta calon yang akan didukung untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Bagus atau tidak? Kita minta calon yang didukung untuk menegakkan TAP MPRS agar PKI tidak bangkit lagi. Bagus atau tidak? Kita minta calon yang didukung agar betul-betul menjalankan revolusi akhlak di negeri ini. Tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan norma ketuhanan yang Maha Esa. Bagus atau tidak? Dan kita minta juga supaya ada keadilan sosial. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Dan kita minta jangan ada lagi ketidakadilan, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita minta nggak ada lagi itu, saudara. Betul?
Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Saudara, di situ ulama sepakat. Hampir 1000 ulama di Ijtima Ulama. Setelah adu argumen, setelah mempertimbangkan mana yang positifnya paling banyak, mana yang negatifnya paling banyak, Ijtima Ulama sepakat untuk mendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, siap menangkan hasil Ijtima Ulama? Orang kompak, kurang semangat, siap menangkan hasil Ijtima Ulama? Kita nih dari kecil kalau ada apa-apa yang dicari ulah. Kalau ada yang lahir minta doa nyari siapa? Ada yang akikah minta doa nyari siapa? Kalau ada yang mau nikah minta doa nyari siapa? Ada yang mau berkeluarga minta doa nyari siapa? Ada yang sakit minta doa nyari siapa? Ada yang mau lahiran minta doa cari siapa? Ada yang mati minta doa cari siapa? Dari lahir sampai mati yang dicari ulama. Giliran milih pemimpin ulama dibuang, yang dicari duit. Kacau tidak? Kacau tidak? Pilih dengan akal sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapapun Anda, baik muslim atau non muslim, apapun suku Anda, selama Anda bangsa Indonesia dan Anda ingin perubahan yang lebih baik, mari kita kawal perubahan, menangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk mimpin Indonesia 2024. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka terakhir saya mau baca pantun. Saya dengar orang Palembang suka pantun. Betul? Betul? Tapi jawabnya yang kompak ya. Bagaimana jawabnya? Ibu-ibu gak kedengeran nih. Jawabnya bagaimana? Cakep. Jawabnya bagaimana? Kurang keras. Jawabnya bagaimana? Cakep. Saya tes dulu, saya tes dulu, saya tes dulu. Makan empe-empe dari Palembang. Cakep. Nanti terakhir bukan cakep. Terakhir ketika saya sebutkan presiden, semua angkat telunjuknya sambil teriak Allahu Akbar. Bisa? 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 Main bola di Kebayoran Lama. Orang kompak main bola di Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kami patuh Ijtima Ulama 2024 Anies presiden. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir saya pengen ingatkan, ini luar biasa. Yang hadir lebih dari 10 bahkan 20.000 orang. Allahu Akbar. Tapi saya minta ini nggak berhenti sampai di sini, saudara. Kalau hanya 20.000 orang, perubahan nggak bisa terjadi, betul? Masing-masing dari kita masih punya waktu 20 hari. Satu orang mengajak 1000 orang. Setuju? Setuju? Satu orang ajak, sebarkan ini semua di Facebooknya, Instagramnya, Twitternya, Whatsappnya, tetangganya. Satu orang ngajak 1000 orang. Kalau di sini ada 20.000 orang, satu orang ngajak 1000 orang, maka tempat ini menghasilkan 20 juta orang untuk perubahan, saudara. Sanggup? Sanggup? Siap kawal perubahan? Siap kawal hasil Ijtima Ulama? Siap menangkan Anies Baswedan? Siap menangkan amin? Siap menangkan amin? Kalau saya katakan amin, semuanya menang. Amin. 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 Sallu ala Nabi. Anies Rashid Baswedan dalam orasinya menyampaikan, sembako sekarang mahal, pendidikan mahal, lapangan kerja sulit, mencari duit sulit, apa mau dilanjutkan seperti ini? Kalau tidak mau lagi, ini harus diperbaiki. Kalau saya terpilih, saya membawa program perubahan. Matahari dingin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kedatangan Bapak Anies Rashid Baswedan ini sudah untuk kesekian kalinya
ini mewujudkan kepedulian beliau terhadap masyarakat Kota Palembang dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Cuman dari tadi Pak Anies nih bertanya, kira-kira apa dia keresahan masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan ini. Nah, Cek Fikri nak ngundang siko bapak-bapak dan siko ibu-ibu naik ke Poco, cerita ke keresahannya langsung dijawab oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Boleh minta bantuan dari panitia? Ini sudah ada ibu-ibunya? Sudah ada. Sudah dinaikin panitia dari samping. Ya. Ya, mohon izin biar Pak Anies ngelihat. Pak Anies, ini sudah ada Bapak dan Ibu. Tidak bercelana pendek dari maraton apa? Hah? Siapa namanya Pak? Pak Hermanto. Pak Hermanto. Izin Pak Anies. Pak Hermanto profesinya sebagai? Perahu ketek. Perahu ketek Pak. Pak Hermanto punya perahu ketek yang biasa mengangkut para pengunjung keliling Sungai Musi Pak. Sampingnya Ibu? Nama saya Ibu Maimunah sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh, iya. Ditempel ke Bu, idaknya trum tidak? Nah, Perkenalkan nama saya Ibu Maimunah sebagai ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Dari Pak Hermanto dulu. Apa Pak keresahannya sebagai seorang tukang ketek di Kota Palembang ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Anies, Haji Pak Anies Pak. Nomor Pak, 1 Pak ngadep sana Pak, ngadep sana Pak. Nah, Ibu juga ngadep sana. Izin Pak Anies, boleh ke sini Pak. Silakan Pak, ceritakan keresahannya Pak. Tolong Pak, kami izin dong Pak. Kami ini dari PKB Pak, dari Kota Palembang. Kami ini Pak kesepian Pak ketek ini, karena sepi Kota Palembang ini. Macam mana Pak, kami minta bantuan Bapak Anies, Pak, Haji Anies. Pak bisa dak bahasa Indonesia? Pak Anies wong Jakarta, bukan wong Kenten. Ya kita nong kelimo, kita nong kota. Oh paham Pak ya? Fikri. Paham, yuk boleh. Sepi ya. Iya Pak. Sepi Pak. Dulu rame. Yo dulu Pak rame, sekarang sepi Pak. Kenapa sepi? Karena ya pariwisata yang tidak hati Pak. Oh. Makanya pengunjung ini. Iya. Banyak pedagang-dagang kaki lima nih banyak diusir semua. Kalau baca jangan Pak minta tolong dan kami ini resah Pak. Karena kami ini penumpang lali yang paling banyak nih. Karena ada pengunjung ketek baca bisa jalan. Ini ada penumpangnya. Dulu Bapak ini sejahtera Pak Anies, dia pakai celana panjang, sekarang celana pendek Pak Anies. Sudah terjual setengah Pak Anies. Baca ini pikir ini Pak. Ya, udah, enggak apa-apa. Kita dengar aja dulu. Ibu apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sama Pak Anies. Sekarang ini kan sembakonya mahal. Nah, dan sebagaimana Pak sembakonya pacak stabil. Nah, jadi rakyat tuh pacak merdeka, cak itu. Nah, terima kasih. Nak merdeka Bu, turun ampera ke kiri, merdeka. Ya, Silakan Pak. Ya, ini Pak Herman sama Ibu siapa tadi? Ibu Maimunah. Bu Maimunah. Nanti yang dibicarakan nanti saya bahas pas lagi saya bicara tadi ya. Tapi ini dirasakan oleh begitu banyak orang. Pariwisatanya turun,
harganya mahal, pendidikan juga mahal, kesehatan mahal, lapangan pekerjaan susah. Ya, oke. Terima kasih Pak Herman. Nanti kita obrolin sama-sama ya. Insya Allah nanti pariwisatanya bisa lebih maju ya. Rumah Emunah, terima kasih. Baik, mohon izin Pak Anies bisa dilanjutkan dengan sambutan dan orasi kepada masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Kita persilakan. Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies. Bangsa sejahtera, berantas korupsi yang merajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang kita semua taati, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru kegiatan dakwah di Sumatera Selatan ini. Juga yang datang khusus dari Jakarta, saya ucapkan selalu terima kasih kehadirannya Habib Hanif Al-Atos, yang tidak lama lagi beliau harus meneruskan perjalanan ke Jakarta. Terima kasih kehadirannya, insya Allah beliau selalu sehat dan bisa menjalankan seluruh kegiatan dakwah. Serta semua para alim ulama, para habaib yang mohon izin tidak bisa disebut nama satu persatu. Juga Ketua TPD Tim Pemenangan Sumatera Selatan Bapak Fauzi Amro, tepuk tangan untuk beliau. Juga para Ketua DPW, Ketua DPW Nasdem Pak Herman Deru, Ketua DPW PKB Pak Ramlan, Ketua DPW PKS Pak Toha, dan juga Ketua Tim Hukum Amin Bapak Ari Yusuf Amir, Ketua DPW Partai Umat, dan para anggota DPR RI yang hadir di sini, Bapak Mustafa Kamal, Bapak Saiful Fadli DPRD, Pak Nopianto, Ibu Fitrianti, dan semua saja anggota Dewan yang hari ini hadir, tidak tersebutkan namanya, dan semua para tamu-tamu undangan, dan yang saya cintai, saya banggakan, warga Sumatera Selatan dan Palembang yang ngumpul di sini. Mana suaranya? Ibu bapak, saya mau tanya, mengapa kita berkumpul di tempat ini? Untuk apa? Untuk apa? Sekali lagi, lebih keras. Perubahan nomornya berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Jangan amin. Nanti di kotak suara nyari mana nih si Amin, nggak ada. Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Nomornya berapa? Untuk apa? Untuk apa? Namanya?
Nomornya? Wakilnya? Partainya apa? Partainya apa? Nih, partainya nih. 3 partai pengusung, 4 partai pendukung. Kita sebutin urut abjad ya. Urut abjad ya. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Siap? Apa nama partainya? Lebih keras. Angkat tangannya ke atas. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Partainya? Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini bersama para alim ulama, para habaib, bukan sekedar untuk memenuhi lapangan di sini. Betul. Dan kita datang ke sini, semuanya yang datang adalah para pejuang, bukan orang-orang bayaran. Betul. Ada yang dibayar ke sini. Ada yang bayaran di sini. Di sini bukan tak bernilai, tidak ada bayaran karena tak ternilai harganya. Betul. Kita berkumpul karena kita ingin perubahan, dan kita ingin kirimkan pesan ini ke seluruh Sumatera Selatan. Yang berkumpul di sini mengirimkan pesan bahwa kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua. Yang apa? Adil makmur untuk semua. Sekali lagi. Adil makmur untuk semua. Sekali lagi. Adil makmur untuk semua. Lebih keras. Kita kumpul di sini karena kita ingin adil makmur untuk semua. Tadi kita mendengar Ibu Maimunah ya. Ibu-ibu, harga beras mahal apa murah? Pendidikan mahal apa murah? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Kesehatan murah atau mahal? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Yuk dilanjutkan yuk. Mahalnya diteruskan, sulitnya lapangan pekerjaan diteruskan, pendidikan mahal diteruskan. Setuju? Setuju. Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya? Yang lain apa? Yang lain apa? Yang lain apa? Lebih keras. Yang lain? Nomornya kita berapa? Untuk apa? Jadi Bapak sekalian, kita kumpul di sini. Wih, Palembang memang dahsyat. Luar biasa. Nih, kita kumpul sama-sama di sini karena kita ingin ada tadi disampaikan, untuk melakukan perubahan harus punya wewenang. Kalau tanpa pewenang kita hanya bisa protes, hanya bisa usul, tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan perubahan. Betul tidak? Jadi saya ingin sampaikan pada semua, tanggal 14 Februari, kurang dari 3 minggu, 14 Februari kita akan menentukan. Perhatikan ini, nomornya berapa? Dengarkan nih, 14 Februari kita ada kesempatan menentukan pilihan. Kewenangan itu akan diberikan, dan dengan kewenangan itu kita bisa melakukan perubahan. Sekarang pertanyaannya,
apakah jumlah penduduk dan pemilih di Sumatera Selatan sama dengan yang hadir di sini? Tidak, lebih banyak yang di luar sana, betul? Siapkah menjangkau semua? Siap menjangkau tetangga? Siap menjangkau teman? Sekarang nyalain HP-nya, nyalain kameranya, nyalain kameranya. Ayo nyalain kameranya. Nanti salamannya. Nanti. Sekarang nyalain dulu HP-nya, nyalain kameranya. Nyalakan kameranya sekarang. Kita rekam sama-sama. Nanti rekamannya dikirim. Kirimkan ke semua sosial media. Kirimkan ke semua WA group. Siap? Kita harus menjangkau semua. Kalau kita tidak menjangkau semua, maka kita akan sulit untuk bisa melakukan perubahan. Saya mau tanya lagi, harga beras mahal mau diteruskan nggak? Mau diteruskan nggak? Perlunya apa? Harus ajak semua. Siap? Jangan dinyalain dulu, yang penting siap dulu HP-nya. Pulsanya cukup nggak? Memori ada nggak? Baterai aman? Nggak kepanasan? Nah ya, siap ya. Ntar, nanti saya kasih aba-aba. Wih, anginnya Sungai Musi enak ya. Luar biasa. Dah. Sekarang nyalakan kameranya. On. Hari ini tanggal 25 Januari 2024. Kita semua berkumpul di sini untuk merapatkan barisan, menyamakan langkah bahwa kita ingin menjaga republik ini tetap menjadi negara hukum di mana penguasa diatur oleh hukum. Kita tidak ingin negara ini menjadi negara kekuasaan di mana penguasa bisa seenaknya mengubah hukum. Kita ingin memberantas korupsi secara total. Kita tidak ingin membiarkan koruptor menggerogoti kekayaan bangsa kita. Kita tidak ingin koruptor menjadi benalu yang merampas hak rakyat. Oleh karena itu kita harus melakukan perubahan. Hari ini kita merasakan biaya hidup mahal, harga beras mahal, pendidikan mahal, lapangan pekerjaan sulit, yang punya usaha wisata sepi. Kita akan lakukan perubahan, mengembalikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua. Yang hadir di sini, yang melakukan perekaman ini adalah orang-orang yang memilih bukan jadi penonton. Ini hari kerja. Ibu-ibu bisa santai di rumah menonton dari jauh. Bapak-bapak bisa bekerja dan menyaksikan dari jauh. Tapi ibu dan bapak tidak memilih jadi penonton. Ibu dan bapak memilih hadir ke sini karena akan menjadi pejuang perubah untuk Indonesia. Rekaman ini jadi bukti. Ibu bapak hadir bukan sebagai orang bayaran, bukan didatangkan ke sini, tapi karena panggilan hati dan keyakinan bahwa gerakan rakyat akan bisa melakukan perubahan. Ada yang didukung dengan para konglomerat, tapi yang kumpul di sini adalah rakyat kebanyakan yang ingin perubahan untuk rakyat semuanya. Betul. Bawa poster, bawa spanduk, bikin sendiri. Warnanya bermacam-macam, tulisannya beda-beda. Memang bukan dicetak dengan uang dari Jakarta, tapi dibuat dan dicetak dengan hasil keringat kerja keras sendiri. Itulah sebabnya yang berkumpul di sini orang-orang yang punya harga diri, orang-orang yang tidak bisa diperjualbelikan idealismenya. Rekaman ini nanti kirimkan kepada saudara, kirimkan pada tetangga, dan simpan rekaman ini. Ingat pesan saya, simpan rekaman ini.
Simpan untuk siapa? Dengarkan. Rekaman ini disimpan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi umur panjang. Satu saat Anda bisa tunjukkan rekaman ini. Tunjukkan kepada anak cucu. Mungkin kita semua sudah berumur. Insya Allah Indonesia sudah lebih baik. Tapi ibu dan bapak bisa tunjukkan kepada generasi masa depan. Ini rekaman saya buat tanggal 25 Januari. Pada saat itu Indonesia di persimpangan jalan. Dan ibu bisa bilang, ibumu, nenekmu bukan penonton. Ibumu, nenekmu adalah pejuang perubahan. Bapak-bapak bisa mengatakan, ayahmu, kakekmu bukan penonton. Kakekmu, ayahmu hadir menjadi pejuang perubahan, memastikan Indonesia menuju adil makmur untuk semuanya. Simpan rekaman ini menjadi bukti kehadiran semua dalam perjuangan ini. Insya Allah perjuangan ini mendapatkan ridha dari Allah. Insya Allah diantarkan kepada kemenangan. Insya Allah diantarkan pada keberhasilan. Dan adil makmur untuk semua bukan sekedar harapan, tapi jadi kenyataan. Matikan rekamannya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, rekaman ini dipakai untuk keliling. Bapak semuanya, saya ingin sampaikan bahwa kita harus bisa menjangkau semua sebelum 14 Februari. Nih, perhatikan. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Sama-sama dibunyikan. 40. Kurang keras. Tangannya naik ke atas semua. Nomornya berapa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap menjangkau itu semua? Nanti kalau temui mereka, jangan ajak pilih nomor 1. Jangan langsung ajak. Caranya begini, tanya, Bapak, Ibu, harga-harga murah atau mahal? Ini tanya ibu bapak, bukan saya tanya. Ya. Terus nanti mereka jawab. Kalau mereka jawab mahal, tanya lagi. Lapangan pekerjaan gampang apa susah? Loh, nanti mereka jawab. Nah, terus ibu bapak jawab lagi. Mau diterusin? Kalau nggak mau diterusin, jadi pilih nomor berapa? Nah, gitu. Jangan langsung diajak nomor 1. Kalau pilihannya beda, dia bilang, saya nggak mau nomor 1. Tanyain, mau nerusin atau mau perubahan? Enggak, buat beribu-ibu itu. Bukan yang di sini yang jawab. Ampun, Palembang nih top, tepuk tangan buat semuanya di sini. Ya, siap ya? Jangkau semuanya, ajak semuanya. Tapi saya ingatkan nih, melakukan perubahan banyak tantangannya. Betul ya? Banyak tantangannya. Kami ada acara di banyak tempat, kadang-kadang izinnya hilang. Tahu-tahu izinnya dicabut. Tahu-tahu pindah lokasi. Ya kan? Apakah kita boleh mundur? Apakah kita perlu gentar? Apakah kita perlu takut? Harus maju terus. Siap maju terus? Siap berani? Siap hadapi semua? Insya Allah dengan keberanian karena benar kita diantarkan kepada kemenangan. Insya Allah. Ibu sekalian, ini waktunya sudah asar menjelang maghrib. Banyak yang belum asar di sini. Betul. Di depan situ nanti ada masjid, silakan sholat. Tapi sebelumnya, sebelum mengakhiri, saya ingin ajak kepada semuanya. Ajak pada semuanya. Kita berani maju terus? Kalau gitu kita sama-sama nyanyikan lagu Maju Tak Gentar di sini ya. Boleh berdiri semuanya.
Ayo berdiri semuanya. Nah, nanti. Siap. Siap. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang. Yang keras Pak. Maju serta mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terjang, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Sekali lagi, majulah, majulah, menang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Semoga orang-orang zalim disibukkan dengan orang zalim lainnya. Kita dijauhkan dari orang-orang zalim, dimudahkan dalam perjuangan ini, mendapatkan ridhonya, dan diantarkan kepada kemenangan, diantarkan kepada keberhasilan, diantarkan pada keadilan untuk semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pada sore hari ini di Palembang DKB kita dapat hadir di kampanye akbar DPD Anies bersama Presiden kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah luar biasa, sangat antusias masyarakat untuk menuju perubahan. Kami DPD Anies Oki beserta tim pemenangan daerah alhamdulillah hadir di Palembang ini 7 mobil, alhamdulillah dengan semangat dan perjuangan yang membara demi menuju Oki perubahan. Insya Allah di 2004 Oki Anies Baswedan. Oki menang, menang, menang. 2024 Anies Presiden Indonesia Sejahtera, Oki Bersatu, menang, menang, menang. Pak Anies tetap yang terbaik, Pak. Tetap terbaik, tetap nomor 1 dari orang lain, dan emang konsisten untuk Indonesia, untuk ke depan, dan untuk Indonesia lebih maju lagi, Pak. Itu aja.
Perubahan. Kami relawan Amin Kota Prabu Muli Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Menyampaikan semoga agenda besar yang ada di Sumatera Selatan mengenai permajaan karet, sawit dan pemasaran dengan harga yang layak. Kemitraan batubara dan Sumatera bagian Barat serta Kabupaten Baru, Rambang, Lubai, Lematang untuk segera diwujudkan sebagai solusi kemakmuran. Terima kasih. Solusinya satu, Anies Presiden. Anies Presiden 2024 Indonesia Sejahtera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ladi Pratama dan hari ini luar biasa sekali kedatangan Pak Anies dan memang cocok pantas untuk mewakili kami sebagai kaum anak muda, bukan hanya sebagai ide dan gagasan, tapi beliau sosok orang yang sangat luar biasa dalam prakteknya. Jadi ini bukan soal gimmick, tapi ini soal bangsa kita ke depannya. Mau dibawa kemana bangsa kita kalau hanya dengan gimmick? Itu saja dari saya. Salam waras, salam Indonesia perubahan, adil dan makmur insyaallah. Anies Muhaimin satu putaran. Masyarakat Kota Palembang dimanapun berada, ingat pada tanggal 14 Februari di tahun 2024 jangan salah pilih, pilih nomor 1. Amin. Siapa presidenmu? Anies. Nomornya berapa? 1. Ingin perubahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sangat berbangga dan berbesar hati dan sangat bahagia. Pada hari ini hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 kami bersama relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera se-Sumatera Selatan ini hadir dari Oki, ada dari Prabu Muli, dari Batu Raja dan semua insya Allah hadir bersama teman-teman pengawalan Bang Japar. Kami relawan tanpa bayaran hadir di acara kampanye akbar dan deklarasi bersama alim ulama Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa dolor-dolor galau-galau dimanapun berada, ajak keluarga, ajak teman, ajak seluruhnya untuk mencoblos. Datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024. Coblos nomor 1. Amin. Menang, menang, menang. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini rombongan Mama Anies yang begitu semangat dari jauh hari sudah mempersiapkan dengan kedatangan Pak Anies ke Palembang ini. Kami rela jauh-jauh datang ke sini tanpa bayaran, tanpa dikasih uang. Kami rela berdesak-desakan, kami rela berpanas-panasan demi untuk melihat perubahan. Hidup Pak Anies. Jangan lupa dolor-dolor kawan-kawan, tanggal 14 Februari mari kita datang ke TPS, jangan lupa coblos nomor 1. Oki bersatu, menang, menang, menang. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini Pak Anies sudah hadir di Palembang. Para relawan semua hadir dan senang menyambut beliau. Kita tunjukkan bahwasanya Palembang adalah kotanya yang religius, kotanya para ulama, dan semua pada hari ini menyatakan dukungan kepada Pak Amin. Insya Allah Pak Amin dengan ridho Allah akan menang. Kami dari Gabungan Barisan Advokat Jawara dan Pengacara dalam hal ini siap mendukung Anies, siap memenangkan pasangan Amin, dan insya Allah akan kami kawal sampai ke TPS, sampai penghitungan suara dan sampai meraih kemenangan di Sumatera Selatan. Kita berharap Sumatera Selatan 70% Anies harus menang. Takbir! Allahu Akbar! Bung Baja! Setia! Bung Baja! Setia! Bung Baja! Setia! Takbir!